belakangan ini entah kenapa banyak orang yang berkeluh kesah dan keluh kesahnya itu banyak di seputar soal pekerjaan. Padahal dari kemarin-kemarin kan kita selalu bilang, kamu mesti work hard, mesti play hard, kemudian ada istirahat hard. Jadi ketika kita kerja, enjoy banget, tapi ketika kita istirahat juga total. Nah, banyak komentar yang muncul karena banyak orang kemudian komplain begini, apa bisa fun, bisa menikmati, bisa enjoy dengan pekerjaan, mana bisa. Yang namanya kerjaan itu sesuatu yang serius. Kemudian ayolah bersikap yang dewasa, jangan cengengesan. Kalau kerja itu mesti konsen, mesti fokus. Nah, itu kalimat-kalimat yang sering kita peroleh. Kalau kamu main-main terus, kerjaannya kagak selesai-selesai. Jadi seolah-olah yang namanya kerja itu penderitaan, kerja itu penyiksaan. Lu bisa tahu apakah seseorang itu enjoy atau enggak dengan pekerjaannya, gampang lah. Jadi kalau wajahnya itu aura yang kita lihat aja udah, gila ya nih orang enjoy banget, ini orang menyenangkan banget, berarti sama orang ini cukup enjoy dengan pekerjaannya. Yang namanya kerjaan itu tidak ada yang paling luar biasa, yang paling menyenangkan. Kerjaan itu pasti ada target, ada beban. Tapi kadang-kadang kok kita bisa melihat dua orang melakukan pekerjaan, tapi dua orang itu sikap muka bisa berbeda banget. Dan kadang-kadang kita nggak sadar loh, saya itu pernah ngalamin, itu sampai saya merasa kenapa punggung saya itu kerasa berat banget, gak nyaman, gak enak banget. Ini masa sebelum pandemi sih. Akhirnya kemudian kan istri saya kenal dengan banyak akupunktur, karena dulu pernah di akupunktur, terus dibawalah ke salah satu dokter yang mengerti tentang akupunktur. Dan waktu di akupunktur, saya cuma dikasih tahu, Mas ini sebenarnya nggak sakit gimana-gimana, ini terlalu tegang, come on Mas, dia bilang, relax loh. Dan dokter itu yang bilang, nah tubuh kita itu sebenarnya memberikan sinyal kepada kita, bahwa kita tegang, kita stres, tapi kita nggak sadar bahwa kita dalam kondisi seperti itu. So, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita nggak mencintai, nggak have fun lagi sama pekerjaan kita? Paling nggak ada 10 tanda. 1, kamu terus-menerus merasa tegang dengan kerjaan. Tanda kedua, seringkali melewatkan jam makan, karena Anda merasa terlalu sibuk. Nggak bisa, yang penting harus selesai-selesai, jadi merasa mulai terpaksa. Yang ketiga, kamu terus-menerus merasa di bawah tekanan untuk deadline. Ya, deadline make you dead. Sering menunda kegiatan, keterlibatan sosial. Tasya, ayo kita kumpul alumni. Lu kan alumni, ayo dong, kumpul dong. Aduh, Tin, sorry ya Tin, kagak bisa Tin. Mana sempat Tin. Kehabisan energi untuk bentuk berbagai hubungan lain dalam kehidupan Anda. Dan berpikir tentang pekerjaan, bahkan ketika Anda melakukan hal yang lain. Jadi waktu lagi santai, piknik aja mikirin, gila, gimana kerjaan gue. Tapi dipikirin dengan berat hati, bukan dengan senang hati. Ya, merasa bahwa kerjaan kita, apapun yang kita kerjakan nggak pernah cukup, nggak pernah selesai, nggak pernah cukup selesai. Terus kalau udah sampai pada tahapan di mana kita udah mengeluh terus-menerus, nggak pernah punya waktu, nggak punya waktu. Nah itu juga menunjukkan bahwa lu nggak fun lagi dengan kerjaan sekarang gitu. Terus merasa bersalah karena gila ya, gue kok jadi nggak punya waktu untuk ini, gue jadi nggak punya waktu untuk itu. Terus menerus bersalah, tapi Anda nggak bisa melepaskan diri dari tekanan beban pekerjaan saat ini. Itu juga tanda-tanda lu nggak fun lagi. Nah, yang terakhir adalah sampai punya dampak ke fisik. Entah makannya jadi banyak, atau jadi susah makan, atau jadi sampai susah untuk tidur, dan sebagainya. Kalau udah sampai pada situ, lu nggak fun lagi dengan kerjaan. Saya sampai punya satu referensi bagus buat teman-teman, judulnya adalah Take This Job and Love It. Bagaimana caranya kita mengambil sebuah pekerjaan dan mencintai sebuah pekerjaan meskipun pekerjaan itu kita nggak suka. Tulisannya Diane Tracy, seorang penulis cewek luar biasa, sampai banyak diwawancarai di TV dan dia bicara banyak mengenai hal ini. Nah, di setiap bukunya semua dia kasih 4 nasihat. Apa yang diberikan oleh Diane Tracy buat lu supaya lu bisa lebih cinta, lebih sayang, lebih enjoy dengan pekerjaan. Meskipun mungkin kita nggak suka dengan pekerjaan itu. Maka dia bilang gini, ada 4 hal. 1 adalah, kamu harus memperjelas masalahmu itu apa. Nggak bisa kita cuma mengatakan, gue cuma nggak enjoy. Nggak enjoy karena apa? Iya. Itu kan pasti ada sesuatunya yang membuat kenapa kita jadi nggak bisa enjoy, betul. Nah itu mesti diklarifikasi. Kamu nggak enjoy karena bos lu, karena teman, karena beban kerja, atau apanya. Nah, kadang-kadang orang itu bingung dengan kebingungannya sendiri. Jadi C yang pertama adalah clarify the problem. C yang kedua dia bilang adalah create new vision. Kita harus menciptakan sebuah visi ulang. Contoh, tadinya saya ingin menjadi seorang penulis misalnya. Tapi end up, saya cuma bisa jadi pustakawan misalnya.
Mungkin pekerjaan sekarang ini bisa menjadi pekerjaan yang akan mengantar saya ke penulis. Yang mengantarkan. Ya. Oke. Persis. Jadi kita merevisi ulang. Ketika aku nggak bisa mempunyai tujuan yang panjang, tapi bagaimana ini tujuannya, saya revisi. Contoh, saya itu pernah sangat benci banget yang namanya psikologi anak. Bayangkan masih mahasiswa, belum punya anak kan merasa, itu bukan gue banget gitu. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah ngomong sama dosen saya. Dan dosen saya bilang gini loh, Tin, kamu jangan bandingkan dirimu sama teman-temanmu, ya kamu akan frustrasi. Kamu bisa pertama-tama mulai dengan sedikit demi sedikit. Saya tahu mungkin kamu sekarang nggak berpikir tentang keluarga, itu kan masih jauh banget buat dirimu. Tapi kamu lihat nggak bagaimana ini bisa membantu kamu untuk bisa menganalisa. Karena dia tahu saya aktivis kan. Dan itu membuat saya, ya juga ya, pemahaman ini bisa menolong. Jadi kadang-kadang bicara dengan orang itu menolong, create new vision. Dan yang ketiga, dan Tracy bilang adalah connect to feeling. Jadi belajar jujur. Sebenarnya perasaanmu itu yang kamu rasakan sekarang itu apa? Belajar untuk, kayaknya enggak deh. Nah, banyak orang tidak jujur dengan perasaannya. Atau malah bilang sama dirinya begini, kan ini kerjaan banyak orang suka banget. Kenapa gue nggak bersyukur? Harusnya gue suka dong, gue suka. Padahal hati kecilmu mengatakan bahwa sebenarnya kamu nggak suka. Ya sudah, akui aja secara jujur bahwa kamu memang nggak suka. Yang paling menarik yang dinasihatkan oleh Dan Tracy ini adalah membuat pilihan, to choose option. Bahwa kamu mau terus-menerus sengsara dengan pekerjaan atau kamu membuat pilihan membuat dirimu merasa lebih nyaman. Nah, ini contoh yang menarik. Teman-teman, rekan-rekan mesti lihat, dicari. Mungkin benar di YouTube tuh masih ada. Discovery Channel itu punya banyak banget. Sampai ada bagian yang namanya dirty job. Dirty job itu berisi tentang orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ya, bersihin kotoran kuda lah, kandang binatang dan sebagainya. Ada juga kerjaannya ngangkat bangkai-bangkai yang ditabrak di tol. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang lu nggak bakal kepikir gitu. Tapi yang menarik adalah itu dilakukan di muka tersenyum. Ada satu kesimpulan yang menarik dari obrolan itu. Namanya Mike Rowe itu dia mau wawancari orang. Mike Rowe kemudian mengatakan, interestingly, hampir semua orang-orang yang melakukan dirty job, pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan jorok, punya kesenangan dengan cara berpikir mereka dari apa yang mereka lakukan. Misalnya contoh, yang bersihin kandang kuda, kan mukanya bisa tersenyum. Terus si Mike Rowe nanya, lu kok bisa sih? Itu kandangnya bau banget tiap hari bersihin kotoran. Lu kok bisa? Tahu nggak salah satu komentar dia bilang, setiap kali aku bersihin, aku merasa kuda-kuda ini mengangguk kepada aku dan dengan luar biasa mengucapkan thank you. Dan aku merasakan bagaimana vibrasi getaran mereka dan itu membuat aku bahagia dengan pekerjaan ini. Setiap hari aku melakukannya. Keren nggak? Dia merasakan ada vibrasi bahkan dari kuda ya. Dan yang ngangkat bangkai-bangkai yang ditabrak di tol itu penuh dengan ulat dan sebagainya, oh my god gitu kan, dia tanya, mukanya tersenyum gitu loh. Kok bisa kamu bisa menikmati pekerjaan ini? How can you enjoy pekerjaan ini? Dia bilang, pekerjaan ini sendiri tidak membuat aku bahagia. Yang membuat aku bahagia adalah aku bisa membantu orang terhindar dari kecelakaan gara-gara jangan sampai orang menabrak bangkai-bangkai yang berbahaya. Itu yang aku nikmati. Sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa nikmati. Kata kuncinya sebenarnya kan bagaimana fun itu sendiri. Fun itu apa sih? Dimulai dengan huruf F. Belajar untuk fokus pada hal-hal yang menyenangkan lah. Kalau kamu fokus pada hal yang nggak menyenangkan, itu kamu akan bakal sengsara. Ini cerita lagi pengalaman saya pada waktu ketika ngajarin tentang coaching. Bicara mengenai orang-orang dengan tipe extrovert dan introvert. Sampai saya ngaku kepada mereka semua. Saya bilang, lu tahu nggak? Gue itu dulu orang introvert. Allah, Pak Martin, mana mungkin? Serius, gue bilang. Itu orang-orang SD, SMP, SMA. Gue tahunya gue orang-orang introvert. Gue itu baru berubah setelah kuliah. Dan saya masih ingat tiba-tiba, di tahun kedua saya kerja, itu di Astra, atasan saya pintarnya luar biasa. Dia mulai kasih saya tugas yang berhubungan dengan QC. QC itu quality control. Jadi saya harus QCC, quality control circle. Jadi harus keliling dari satu pabrik ke pabrik lain untuk memberikan penilaian. Dan saya, aduh gila, saya nggak enjoy banget. Tapi yang menarik pada waktu itu adalah dia bilang, kalau kamu fokus di dalam pekerjaannya, kamu akan bosan. Tapi fokus bahwa ini akan menambah pengetahuan kamu supaya waktu ketika kamu berdiri nanti di depan kelas ada banyak hal yang kamu ceritakan. Oh gila ya. Tadinya saya tidak melihat ada hubungannya. Tiba-tiba saya bisa melihat keterkaitannya dan saya bisa mulai enjoy.
Makanya saya bilang, fun itu harus fokus pada hal yang menyenangkan. Pasti ada sisi menyenangkan. Cuma kadang-kadang kita tidak mau melihatnya. Usahakan untuk melibatkan orang lain. Tanya dengan orang lain kalau kita nggak tahu. Minta pendapat orang lain. Ya. Dan N itu adalah nikmati kelucuan. Ada orang yang kadang-kadang serius banget. Oh gitu ya. Selalu ada hal yang untuk kita nikmati. Termasuk pekerjaan kita. How to make it fun? Oke, satu. Jadi mulai hari ini mungkin bisa angkat telepon kali ya. Mulai ceritalah. So don't end your day without something fun. Saya jadi ingat dengan penulis buku tentang Snoopy. Itu sebenarnya adalah kisah ceritanya si penulisnya. Dia itu orangnya minder, rendah diri, tapi dengan cara seperti itu dia mulai belajar untuk enjoy. Karena dia bilang, selama hidupku itu banyak digambarkan oleh Snoopy yang bicara mengenai hidup yang kelabu, hidup yang susah. Dan itu nggak enak banget, dia bilang. Dan prinsipnya dia adalah, jangan menutup satu hari tanpa mencoba untuk melihat dari sisi yang menyenangkan. So itu yang pertama. Yang kedua, mulai belajar untuk pasang radar fun. Bayangkan seolah-olah dari kepala kita itu ada radar. Dan radar ini mulai menangkap apa sih hal yang lucu. Try to enjoy. Kita tuh mesti belajar banyak dari orang-orang yang stand up comedy. Ada aja hal-hal yang lucu yang bisa mereka tulis. Kalau saya bukan orang yang terlalu spontan. Makanya kadang-kadang saya tuh salut banget dengan mereka-mereka yang bisa spontan. Ketika diledek itu bisa balas ledek dengan begitu luar biasa. Itu kadang-kadang saya salut, kok bisa gitu kan. Karena memang mereka terlatih. Kita juga mesti melatih radar kita gitu. Sampai ada puisinya. Ketika kamu tidak bisa mencintai itu pekerjaanmu, cintailah gedung kantormu, cintailah tembok-tembok dindingmu. Paling nggak berarti ada sesuatu yang masih bisa kita enjoy dengan apa yang kita kerjakan kan? Ya. Dan kalau sampai akhirnya kamu bertanya dan tidak ada satupun yang kamu cintai di situ, terus ngapain lagi kamu lama-lama di situ? Kita bilang gini, emotion, energi for motion. Jadi ketika kita merasakan emosi yang menyenangkan, emosi menyenangkan itu mendorong. Energi yang mendorong buat kita untuk melakukan sebuah hal dengan luar biasa. Kemudian membuat kita tetap hidup, bersemangat, melakoni kita tetap datang ke kantor meskipun orang merasakan, gila ya, lu masih mau datang ke kantor punya atasan kayak begitu. Lu kagak tahu gitu loh. Gue melihat dari sisi yang lain dari apa yang dikerjakan saat ini. Sebagai penutup buat kita, menjadi renungan buat kita bahwa sekali lagi hidup dan kerja tidak perlu terlalu serius. Karena dalam hidup ini udah ada banyak yang harus diurus. Kita pun tidak akan hidup terus. Jangan sampai kebahagiaan kita tergerus. Semua kerjaan itu netral, sikap kita lah yang akan membuatnya jadi bagus. Jadi tidak perlu terlalu banyak rumus. Intinya berusaha agar setiap yang kita miliki dan punyai kita syukurin dengan rasa yang manyos.